Yang ke-19 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, yaitu Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nama beliau Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik bin Kinana bin Qais. Beliau termasuk pertama yang masuk Islam dan orang yang diazab, yang disiksa karena Islam. Orang yang disiksa karena Islam. Bahkan beliau masuk Islam dari termasuk orang yang ke-30-an. Saat itu beliau masuk Islam, Rasulullah berada di Darul Arqam. Beliau datang bersama Suhaib bin Sinan di waktu yang sama. Sayyidina Ammar mengatakan, lagi itu Suhaib bin Sinan ala babi Darul Arqam. Aku bertemu dengan Suhaib bin Sinan di pintu Darul Arqam. Kemudian saat itu Rasulullah berada di dalam Darul Arqam. Beliau mengatakan kepada Suhaib bin Sinan, aradtu an adkhula ala Muhammad wa asma'a kalamah. Aku ingin masuk kepada Muhammad dan aku ingin dengarkan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Katanya Suhaib, wa ana kadzalik, aku juga. Akhirnya masuk keduanya, ditawarkan, disodorkan kepada keduanya Islam, masuk Islam. Dulunya ayah Ammar ini menikah dengan seorang budak yang menjadi ibunya Ammar, yaitu Sumayyah. Sehingga Ammar karena ibunya itu budak, dalam hukum Islam sekalipun ayahnya bukan budak, maka anaknya menjadi budak. Karena itu beliau Ammar itu maula li Bani Makhzum, budak dari orang Bani Makhzum, tapi dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah dari Bani Makhzum tersebut. Sebabnya Yasir ini datang ke Mekah. Yasir ini bukan orang Mekah, orang Yaman. Yasir ini bersama kedua saudaranya mencari saudaranya yang keempat. Jadi 4 bersaudara. Namun Harith dan Malik kembali ke Yaman, yang Yasir menetap di Mekah. Yang mendampingi Abu Hudzaifah Al-Mughirah, dinikahkan oleh Abu Hudzaifah ini dengan budaknya yang bernama Sumayyah, punya anak Sayyidina Ammar bin Yasir. Min manaqibihi wa fadhailihi, di antara keistimewaan dan kemuliaan Sayyidina Ammar bin Yasir. Yang pertama yaitu wa'du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ammar wa alihi bil jannah. Mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ammar bin Yasir dan keluarganya. Apa yang dijanjikan? Surga Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan saat mereka mendapatkan penyiksaan dari Bani Makhzum, Sayyidina Ammar
ibundanya Sayyidah Sumayyah, kemudian ayahnya Sayyidina Yasir, sekeluarga ini disiksa, bahkan sama saudari perempuannya disiksa semuanya. Sayyidah Sumayyah dibunuh, bahkan pembunuhannya sangat sadis, ditombak kemaluannya tembus ke belakang. Akhirnya Nabi SAW setelah orang-orang kafir itu menyingkir dari Ammar bin Yasir sekeluarga karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kembalinya Ammar ini kepada kekufuran menurut mereka, sebab mereka akan berhenti menyiksa keluarganya kalau mencaci Nabi Muhammad dan menyebut atau mengingat kembali Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka dengan kebaikan. Ketika sudah selesai, Nabi datang, katanya Nabi kepada Ammar bin Yasir, sabran ya al Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena keluarga kamu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Sayyidina Ammar bin Yasir ini memiliki keistimewaan bahwa beliau min awail man azhara islamahu. Beliau menjadi di antara orang-orang pertama yang masuk Islam, bahkan menampakkan keislamannya, termasuk dari 7 golongan orang-orang yang menampakkan keislamannya, tidak merasakan takut akan apapun. Siapa 7 orang itu? 7 orang itu, yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Miqdad, dan beberapa orang. Ada 7 orang yang mereka berani menampakkan keislamannya, nggak ada rasa takut akan ancaman dan yang lain sebagainya. Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib bin Sinan, kemudian Khabbab, dan ibundanya Sayyidina Ammar, yaitu Sayyidah Sumayyah. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala kana awwala man azhara islamahu sab'atun. Pertama orang-orang yang menampakkan keislamannya ada 7 orang, wa dzakara minhum Ammar. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu daripada 7 orang itu adalah Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, beliau mendapatkan panggilan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bit-tayyibil mutayyab, orang yang baik dan dibaikan, orang yang harum dan diharumkan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ista'dana Ammar bin Yasir ala Nabi wa ana indah. Pernah suatu saat Ammar bin Yasir ini izin ingin masuk kepada Nabi. Saat itu Sayyidina Ali bersama Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, idzanu lahu, biarkan dia masuk, izinkan dia untuk masuk.
Ketika masuk disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bit thayyibil mutayyab. Ini seperti kalau kita hadir Habib Ja'far, ketika Habib Ja'far datang ke gurunya Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, beliau dipanggil marhaban bil Quran wa marhaban bi ahlil Quran. Ini juga gitu. Nah, ketika datang Sayyidina Ammar bin Yasir kepada Nabi, langsung disambut oleh Nabi dengan perkataan marhaban bit thayyibil mutayyab. Kalau yang ngasih julukan Nabi, yang ngasih panggilan Nabi bukan orang biasa. Ini orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hani bin Hani, beliau mengatakan dakhala Ammar ala Ali. Pernah suatu saat Sayyidina Ammar ini datang ke rumahnya Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya disambut oleh Sayyidina Ali, marhaban bil thayyibil mutayyab. Ya, selamat datang orang yang harum dan diharumkan, orang yang baik dan diperbaiki. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muli'a Ammarun imanan ila musyasih. Ammar ini dipenuhi hatinya keimanan yang sangat mendalam. Jadi sangat penuh dengan keimanan hatinya Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena itu pantas untuk diberikan gelar at-thayyibil mutayyab. Musyas itu adalah segala ujung-ujung sendi tulang. Itu musyas, maksudnya menyeluruh, keimanannya itu menyeluruh di seluruh tubuhnya, nggak ada keraguan kepada keimanan, atas keimanannya kepada Allah ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, beliau mendapatkan keistimewaan, dan ini disepakati oleh para ulama, bahwa ayat man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, itu turun kepada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana tadi dibahas bahwa beliau dan keluarga mendapatkan siksaan ya, ketika orang-orang kafir menyiksa Sayyidina Ammar, ayahnya Yasir, ibundanya Sumayyah, Suhaib, Bilal, Khabbab, Salim, siksa luar biasa. Ya, bahkan Sayyidah Sumayyah itu diikat di antara dua onta. Ya, diikat di antara dua onta, ontanya diarahkan ke arah yang berbeda, kemudian ditembak sampai tembus. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi sampai meninggal itu Sayyidah Sumayyah, meninggal juga Yasir. Ammar nangis. Saat itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangis karena dipaksa untuk mengkufuri. Ya, dipaksa untuk mengkufuri. Akhirnya dikabarkan bahwa Ammar kafir lagi. Yang memberikan kabar kepada Nabi bahwa Ammar kafir lagi. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangisannya. Rasulullah tanya, apa yang terjadi padamu hai Ammar? Dijawab oleh Sayyidina Ammar, syarrun ya Rasulullah, niltu minka wa zakartu alihatahum bil khair. Ya Rasulullah,
aku telah mencacimu di hadapan orang-orang kafir, dan aku menyebut Tuhan-Tuhan mereka dengan kebaikan. Akhirnya Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Ammar, kaifa wajadta qalbak, bagaimana kamu mendapati hatimu? Itu kan kamu ucapkan, hatimu gimana? Mutmainnan bil iman. Sebagaimana tadi disebutkan, Sayyidina Ali mengatakan bahwa muli'a Ammar imanan ila musyashih, ya, benar-benar dipenuhi keimanan. Hatimu gimana? Tetap tenang dengan keimanan ya Rasulullah. Akhirnya diusap bekas tangisan air matanya. Nabi mengatakan, in adu laka fa'ud lahum bima gulta. Kalau mereka datang lagi kepada kamu untuk menyuruh kamu mengucapkan seperti yang tadi kamu ucapkan, ulangi, tidak ada masalah, yang penting hati kamu. Ya, ini dijadikan pedoman bahwa ketika memang mukroh, dipaksa, dan pemaksaannya itu ada indikasi yang membahayakan nyawa, maka diperbolehkan bahkan mengucapkan kata-kata kufur. Cuman ketika dia siap untuk tetap berada dalam kemampuannya, nggak ada masalah. Dan ini terjadi kepada Sayyidina Abu Hanifah, Sayyidina Ahmad bin Hanbal, ya, bahkan yang pinter, cerdas, Imam Syafi'i menggunakan sistem ya tauriyah ketika diperintahkan oleh orang-orang Mu'tazilah untuk mengatakan bahwa Al-Quran, kemudian Taurat, Injil dan Zabur adalah makhluk Allah, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu adalah kalamullah, bukan makhluk Allah, ya, kalamullah. Maka Imam Syafi'i menggunakan tauriyah, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini adalah makhluk Allah. Ini bukan Al-Qurannya, ini ya. Fahamnya mereka adalah yang dimaksud adalah Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, tapi yang dimaksud Imam Syafi'i adalah jari jemarinya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, disisakan satu. Dengan satu kapaknya ditaruh di yang paling besar. Ya, ketika ditanya, kamu kabiruhum, yang paling besar itu. Nah, yang paling besar di antara mereka, bahkan dari orang-orang itu semua adalah Nabi Ibrahim. Ya, nggak bohong, tapi itu namanya tauriyah. Dilakukan oleh Nabi SAW ketika saat hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ditanya, apakah kamu dari Arab? Dari mana kamu? Dijawab oleh Nabi, min ma. Dari ma itu kalau orang-orang Arab kalau dikatakan min ma, itu mereka adalah orang-orang di daerah Irak. Ada daerah namanya Ma. Nama daerahnya Ma. Pemikiran orang itu adalah dari Irak. Padahal Nabi mengibaratkan itu min ma, dari sperma. Kan kita semua dari sperma. Nah, ini namanya tauriyah. Digunakan bukan terus-terusan, kok bendino tauriyah. Ya, kezib namanya. Tauriyah itu di saat-saat yang membahayakan iman atau membahayakan nyawa. Itu difungsikan tauriyah. Itu tidak dikatakan bohong. Lah, ini Sayyidina Ammar dikatakan oleh Nabi, kalau mereka datang lagi mengucapkan hal yang sama, memerintahkan kamu, lakukan apa yang telah kamu lakukan, nggak ada masalah tentang keimananmu. Karena itu turun, man kafara billahi min ba'di imanihi, orang yang mengkufuri Allah setelah mendapatkan keimanan, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu, sedangkan hatinya mutmainnan bil iman, masih merasa kuat dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan keimanan kita,
sampai akhir hayat kita dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Sayyidina Ammar, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.